Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 5 kelas M Praktik dan Pelaporan Bisnis Berkelanjutan akan mempresentasikan terkait ESG strategi dari perusahaan di bidang industri telekomunikasi. Dalam video ini kami akan membahas terkait dua perusahaan. Yang pertama adalah PT XL Axiata Tbk dan yang kedua adalah Singapore Telecommunications Limited. Dalam video ini, kami akan membahas terkait gap analysis dari kedua perusahaan tersebut dan juga kami akan memberikan rekomendasi untuk perusahaan di Indonesia. Video ini dibuat dalam memenuhi ujian akhir semester mata kuliah praktik dan pelaporan bisnis berkelanjutan. Baik, sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu rekan-rekan saya dari kelompok 5 kelas M Praktik Perlaporan Bisnis Berkelanjutan. Jadi, ada yang pertama ada Roro Mustika Sari dengan NIM akhir 055. Yang kedua ada saya sendiri, Nabila Maharani dengan NIM akhir 076. Yang ketiga ada Nina Zurotul dengan NIM akhir 085. Yang keempat ada Siska Intan dengan NIM akhir 095. Yang kelima ada Nabila Fahira dengan NIM akhir 172. Dan yang keenam ada Ashifa Ayu dengan NIM akhir 184. Sebelum kita masuk ke analisis, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu terkait dua perusahaan yang akan kami bahas ke depannya. Untuk yang pertama ada PT XL Axiata Tbk. XL Axiata ini sendiri merupakan sebuah perusahaan telekomunikasi terkemuka di Indonesia yang menyediakan layanan konvergensi untuk meningkatkan kehidupan sehari-hari dan juga mendorong ekonomi digital. Oke, dalam web perusahaan XL ini mereka memaparkan terkait tujuan, visi, dan juga nilai utama perusahaan. XL memiliki tujuan untuk membawa dunia yang menjadi lebih dekat dan sederhana untuk kehidupan yang lebih cerah, dengan visinya adalah untuk menjadi operator konvergensi nomor 1 di Indonesia. Dengan tujuan dan visi tersebut, XL ini memiliki core value yaitu uncompromising integrity, obsession for customer, courage for change, dan passion for collaboration yang kemudian dikenal sebagai ICCC. Baik, sebelumnya kita sudah membahas terkait perusahaan pertama yaitu PT XL Axiata. Sekarang saya ingin memperkenalkan perusahaan kedua yaitu Singapore Telecommunications Limited atau yang biasa kita sebut sebagai Singtel. Jadi, Singtel ini merupakan sebuah grup teknologi komunikasi terkemuka di Asia yang beroperasi di salah satu kawasan terkemuka dengan pertumbuhan paling cepat dan juga dinamis di dunia. Karena Singtel ini merupakan sebuah grup ya, jadi dia tuh bekerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya adalah Optus, Airtel, AIS, Globe, dan juga Telkomsel, yang mana mereka ini melayani lebih dari 770 juta pelanggan dan juga tersebar di 21 negara di dunia. Untuk Singtel sendiri, mereka juga memaparkan terkait tujuan, visi, misi, dan juga nilai utama perusahaan di webnya dan juga sudah saya paparkan dalam slide. Saya Siska Intan Pratiwi akan melanjutkan pembahasan mengenai topik analisis kita yaitu ESG strategi dari PT XL Axiata dari Indonesia dan Singtel dari Singapura. Nah, setelah kita mengenal profil dari kedua perusahaan telekomunikasi tersebut, untuk selanjutnya yang akan pertama kali kita bahas adalah terkait ESG framework dari masing-masing perusahaan. Jadi berikut ini adalah ESG framework milik PT XL Axiata dari Indonesia yang kita dapatkan informasinya dari Sustainability Report PT XL Axiata tahun 2023. Jadi XL Axiata ini mengimplementasikan kebijakan keberlanjutannya melalui 4 pilar, yaitu yang pertama adalah building prosperity atau membangun kesejahteraan. XL Axiata berkontribusi terhadap kesejahteraan bangsa dengan membangun perekonomian dan berupaya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang kedua, ada nurturing people atau memelihara orang atau karyawan.
Jadi tidak hanya mendorong kemajuan di Indonesia melalui pembangunan infrastruktur digital, XL Axiata juga berkomitmen membangun sumber daya manusia di era digital. Yang ketiga ada proses excellence atau keunggulan proses. Praktik tata kelola yang baik dalam setiap aktivitas operasional mendukung XL Axiata ini menjadi perusahaan yang tangguh yang terus berkembang. Yang keempat ada planet and society. XL Axiata ini senantiasa menjalankan strategi dan kegiatan operasional yang berpihak pada lingkungan dan masyarakat sebagai dua hal yang berkontribusi terhadap pertumbuhan bisnis. Sedikit tambahan informasi juga yang kami dapatkan dari Sustainability Report XL Axiata yang menyatakan bahwa XL Axiata berdedikasi untuk mencapai emisi net zero pada tahun 2050. Dan pada tahun 2025, XL Axiata menargetkan penurunan intensitas emisi sebesar 80 kg per terabyte, dan pada tahun 2020, XL Axiata menargetkan penurunan emisi sebesar 45% karbon. Selain itu, pada tahun 2023, perseroan bergabung dengan Kadin Net Zero Hub untuk menciptakan ekosistem bisnis rendah emisi yang memungkinkan pertukaran informasi, berbagi pengetahuan, dan sumber daya untuk mewujudkan ekosistem rendah emisi di Indonesia. Nah, selanjutnya ada ESG Framework milik Singtel dari Singapura yang kita dapatkan juga dari Sustainability Report-nya tahun 2023. Singtel ini juga membagi kerangka keberlanjutannya menjadi 4 pilar, yaitu yang pertama ada Climate Change and Environment atau perubahan iklim dan lingkungan, yang di dalamnya ini memuat aksi iklim dan penata gunaan produk. Lalu yang kedua ada People and Future Work atau orang dan pekerjaan di masa depan, yang di dalamnya memuat keselamatan dan kesejahteraan dan kemampuan dan masa depan pekerjaan. Yang ketiga ada Community Impact atau dampak komunitas, yang di dalamnya memuat kesetaraan dan inklusi serta pemberdayaan digital. Yang keempat ada Sustainable Value Creation atau penciptaan nilai keberlanjutan, yang di dalamnya memuat pengalaman pelanggan serta praktik bisnis yang bertanggung jawab. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan ESG Materiality Topics dari kedua perusahaan, yaitu dari XL dan juga Singtel. Baik, yang pertama di sini kita akan membahas terkait dengan list of material topics dari PT XL Axiata. Nah, XL Axiata ini telah melakukan penilaian materialitas untuk menentukan topik material yang relevan bagi perusahaan dengan melakukan wawancara internal pemangku kepentingan lintas departemen, sehingga mereka dapat bertukar pendapat dalam menentukan topik material perusahaan. Nah, di sini ada 7 list material topik dari PT XL Axiata, di mana yang pertama di sini ada topik digitalization. Nah, perusahaan memilih topik ini dikarenakan topik ini menjelaskan transformasi digital pada aktivitas operasional perusahaan dan juga aktivitas masyarakat dalam rangka penurunan emisi. Kemudian topik yang kedua di sini ada energi, di mana topik ini menggambarkan kepedulian perseroan terhadap pengelolaan energi yang ketersediaannya itu semakin terbatas. Kemudian topik yang ketiga yaitu ada economic performance, di mana perusahaan memilih topik ini karena topik ini menggambarkan pencapaian dan juga kinerja perseroan selama tahun pelaporan perusahaan. Kemudian topik yang keempat ada market design, di mana topik ini menjelaskan keberadaan pasar bagi perusahaan. Kemudian topik yang kelima ada diversity and equal opportunity, di mana perusahaan memilih topik ini dikarenakan topik ini menjelaskan kebijakan perusahaan untuk menjamin keberagaman dan juga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh karyawan di perusahaan. Kemudian topik yang keenam ada OHS atau di sini bisa dikatakan K3, yaitu kesehatan dan juga keselamatan kerja. Di mana perusahaan memilih topik ini karena perusahaan ingin mewujudkan lingkungan kerja yang aman dan juga nyaman bagi semua karyawan. Kemudian ada yang ketujuh ada customer health and safety, di mana topik ini dipilih perusahaan karena menjelaskan upaya perusahaan untuk menjaga kesehatan dan juga keselamatan bagi para pelanggan. Nah, dalam sustainability report dari PT XL
itu mengungkapkan materialitas dalam konteks GRI yang berfokus pada isu-isu yang paling signifikan bagi pemangku kepentingan perusahaan secara luas, di mana mereka melakukan pengungkapan terkait dengan topik material seperti economic performance, kemudian ada market present, kemudian ada procurement practice, dan juga topik-topik materialitas yang lain. Sedangkan untuk SASB yang dimana berfokus pada dampak finansial dan dari isu-isu keberlanjutan yang relevan bagi para investor, PT XL Axiata sendiri tidak melakukan pengungkapan pada sustainability report perusahaan. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan materiality topik dari Singtel Group. Untuk menentukan materiality topik, perusahaan melakukan penilaian materialitas sementara sesuai dengan standar GRI 2021 pada tahun 2023, di mana mereka menunjuk konsultan eksternal independen untuk membantu memperbarui dan memprioritaskan topik-topik material bagi perusahaan, di mana mereka berfokus pada dampak operasi bisnis mereka di Singapura dan juga Australia terhadap masyarakat, lingkungan, dan juga ekonomi termasuk hak asasi manusia. Materiality assessment proses dari Singtel Group sendiri, yang pertama melibatkan tinjauan internal terhadap aktivitas bisnis dan hubungan, serta isu-isu ESG yang relevan dengan industri telekomunikasi melalui penelitian desktop dan benchmarking yang sesuai. Kemudian yang kedua, berdasarkan penilaian di atas, mereka menyusun daftar dampak potensial dan aktual dari operasi, produk, pelayanan, serta aktivitas rantai nilai utama dari Singtel Group. Kemudian, yang ketiga, mereka menilai signifikansi setiap dampak dengan mempertimbangkan keparahannya, termasuk potensi remediasi, dampak negatif, dan kemungkinan terjadinya dampak potensial. Kemudian yang terakhir, dampak tersebut diprioritaskan berdasarkan signifikansinya untuk menghasilkan daftar topik material bagi perusahaan. Setelah melakukan penilaian materialitas topik, Singtel Group kemudian mendapatkan topik material utama yang dikelompokkan di bawah 4 pilar keberlanjutan mereka sebagai berikut. Untuk pilar climate change and environment ada 2 material topik, yaitu climate change and resource management. Kemudian untuk pilar people and future of work ada 3 material topik, ada diversity, equity, inclusion, and belonging. Kemudian ada employee safety and well-being. Kemudian ada talent attraction and development. Kemudian untuk pilar community impact ada 2 material topik, yaitu digitally inclusive and empowered communities. Kemudian ada online safety. Untuk pilar yang terakhir yaitu sustainable value creation ada 4 material topik, yaitu sustainable supply chain management, kemudian ada product and service quality, kemudian ada ethical and fair business practices, kemudian yang terakhir ada data and customer privacy. Dengan melakukan pengelompokan ini, Singtel Group ini diharapkan dapat lebih efektif memantau dan mengelola berbagai aspek keberlanjutan yang relevan dengan operasi bisnis mereka, serta memastikan bahwa semua isu penting mendapatkan perhatian yang sesuai. Hal ini dapat mencerminkan komitmen mereka untuk tetap tanggap terhadap perubahan dan juga tantangan yang dihadapi dalam upaya keberlanjutan. Kemudian Singtel Group ini dalam sustainability report mereka mengungkapkan terkait materialitas dalam konteks GRI dan juga SASB, di mana dalam konteks GRI sendiri mereka mengungkapkan isu-isu yang paling signifikan bagi pemangku kepentingan perusahaan secara luas, yang terdiri dari isu-isu seperti climate change, kemudian resource management, dan juga isu-isu lain yang sesuai dengan standar GRI. Kemudian untuk SASB sendiri, mereka mengungkapkan
topik-topik yang berfokus pada dampak finansial dari isu-isu keberlanjutan yang relevan bagi investor, di mana ada topik-topik seperti environmental footprint of operation, data privacy, kemudian data security, kemudian ada product and of life management, kemudian ada competitive behavior and open internet, dan yang terakhir ada managing systematic risk from technology disruption, di mana topik-topik ini sesuai dengan isu-isu yang relevan bagi perusahaan telekomunikasi sesuai standar SASB. Nah, ketika sebuah perusahaan menggabungkan kedua standar ini, perusahaan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kinerja mereka, yang tidak hanya mencakup informasi keberlanjutan yang relevan bagi pemangku kepentingan secara luas, tetapi juga dampak finansial yang signifikan bagi investor mereka. Baik, selanjutnya di sini saya Nabila Maharani Zahid akan melanjutkan pembahasan terkait ESG Roadmap Top Companies. Dalam Sustainability Report PT XL Axiata, perusahaan ini sudah menggambarkan roadmap ESG yang akan mereka breakdown sesuai environmental, sosial, dan governance. Jadi mereka ini sudah memberikan gambaran bagaimana perusahaan merencanakan ESG dalam tahun 2023 dan juga tahun 2024, yang itu mereka buat dalam plan fokus kemudian di breakdown menjadi matrix fokus. Untuk analisisnya, jadi PT XL Axiata ini sendiri sudah menyadari betapa pentingnya menyelaraskan pertumbuhan perseroan dengan prinsip-prinsip berkelanjutan yang melibatkan keseimbangan antara pembangunan, kesejahteraan masyarakat setempat, kelestarian lingkungan hidup, dan juga tenaga kerja yang terampil. Kebijakan yang sudah dilaporkan ini ditinjau secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tetap mengikuti tren industri. Itu yang sudah dilaporkan oleh PT XL Axiata dalam laporan keberlanjutan mereka di tahun 2023. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan terkait roadmap dari Singtel. Kebetulan dalam Sustainability Report-nya Singtel, mereka itu tidak melaporkan dalam nama framework, sedangkan mereka melaporkan dengan nama Sustainability Target and Progress. Di Sustainability Report mereka itu melaporkan dalam poin-poin yang bernama Climate Change and Environment, People and Future of Work, dan juga Sustainability Value Creation. Dan juga ada target dari tahun 2025 yang mereka laporkan dalam laporan keberlanjutannya. Untuk perusahaan Singtel sendiri, framework mereka ini digambarkan bahwa yang menjadi pemegang kunci adalah manajemen puncak. Jadi manajemen puncak itu menjadi orang yang paling utama dalam memastikan keberhasilan ESG dan juga target ESG perusahaan. Jadi Singtel itu mengaitkan target-target ESG tersebut menjadi KPI untuk eksekutif puncak. Setelah eksekutif puncak itu mendapatkan KPI tadi, selanjutnya akan di breakdown ke lini-lini bisnis yang lebih rendah, dan itu akan diukur sesuai pengukuran yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Itu sudah ada beberapa pengukuran yang saya lampirkan di slide. Itulah beberapa hal yang bisa dilihat dari perusahaan Singtel. Kurang lebih seperti itu untuk framework dua perusahaan. Baik, saya Nabila Fahira. Di sini saya akan melanjutkan membahas mengenai gap analysis standar yang digunakan oleh perusahaan XL Axiata dan perusahaan dari Singtel. Nah, di sini yang pertama saya akan membahas mengenai standar yang digunakan oleh kedua perusahaan. Nah, di sini ada beberapa aspek. Yang pertama, kerangka kerja, lalu yang kedua ada cakupan pelaporan, yang ketiga ada laporan keberlanjutan, yang keempat jumlah indikator GRI, dan yang terakhir jumlah tema GRI dari kedua perusahaan. Nah, di sini untuk aspek yang pertama, kerangka kerja dari kedua perusahaan ini sama-sama menggunakan GRI standar 2021, namun bedanya Singtel ini juga menggunakan SASB. Nah, lalu untuk cakupan pelaporan, untuk perusahaan XL Axiata ini menggunakan GRI Core Option, sedangkan untuk perusahaan Singtel ini menggunakan GRI Comprehensive Option.
Nah, untuk laporan keberlanjutannya dari kedua perusahaan ini sebenarnya sama-sama menggunakan MSCI ESG rating dan FTSE for Good Index, namun yang berbeda di sini perusahaan Singtel juga menggunakan CDP atau Carbon Disclosure Project. Nah, untuk jumlah indikator GRI yang ada pada laporan kelanjutan dari kedua perusahaan ini berbeda. Yang untuk perusahaan XL Axiata ini 33, sedangkan perusahaan Singtelnya lebih banyak dari XL Axiata sebanyak 79. Lalu untuk jumlah tema GRI-nya ini juga berbeda, dari perusahaan XL Axiata ini 11, sedangkan dari perusahaan Singtel ini 33. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait gap analysis. Nah, di sini ada 3 aspek. Yang pertama dari tata kelola perusahaan, lalu dampak lingkungan dan juga dampak sosial. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai pengungkapan tata kelola perusahaan dari kedua perusahaan ini, serta saya juga akan menjelaskan analisis gap dari kedua perusahaan ini pada aspek pengungkapan tata kelola perusahaan. Nah, seperti yang kita ketahui pada perusahaan XL Axiata ini sebenarnya pada sustainability report ini sudah sangat lengkap ya, karena sudah mencakup struktur tata kelola perusahaan, juga ada kode etik, mekanisme pelaporan, dan juga penilaian resiko kepatuhan. Lalu dari perusahaan Singtel ini sebenarnya juga sudah sama-sama lengkap, sudah mencakup struktur tata kelola, kode etik, dan juga mekanisme pelaporan dari perusahaan itu sendiri. Nah, namun untuk gap-nya dari aspek ini, Singtel ini lebih memiliki pengungkapan tata kelola perusahaan yang lebih lengkap, termasuk penilaian resiko kepatuhan. Nah, lalu yang kedua yaitu pengungkapan dampak lingkungan. Nah, jadi untuk perusahaan XL Axiata ini sudah mencakup emisi gas rumah kaca, penggunaan energi, pengelolaan air, limbah B3, dan juga keanekaragaman hayati. Begitupun dengan perusahaan Singtel. Sebenarnya dalam sustainability report ini juga sudah cukup lengkap karena sudah mencakup emisi gas rumah kaca, penggunaan energi, dan juga pengelolaan air. Namun gap di sini yang ada, Singtel ini memiliki pengungkapan dampak lingkungan yang lebih lengkap, termasuk limbah B3 dan juga keanekaragaman hayati. Nah, untuk aspek terakhir, pengungkapan dampak sosialnya dari perusahaan XL Axiata-nya ini juga sudah sangat lengkap karena sudah mencakup hak asasi manusia, ketenaga kerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja atau K3, dan juga pengembangan masyarakat. Nah, dari perusahaan Singtel ini juga sudah sama-sama lengkap karena sudah mencakup hak asasi manusia juga, ketenaga kerjaan, dan K3. Namun gapnya ini Singtel memiliki pengungkapan dampak sosial yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan XL Axiata, termasuk pada pengembangan masyarakatnya. Nah, lalu di sini ada kesimpulan dari gap analysis kedua perusahaan, baik dari XL Axiata maupun Singtel, yaitu secara keseluruhan Singtel ini memiliki pengungkapan keberlanjutan yang lebih lengkap dan juga lebih komprehensif dibandingkan dari perusahaan XL Axiata. Nah, hal ini tuh dapat dilihat dari penggunaan standar yang lebih luas, lalu untuk cakupan pengungkapan ini karena lebih rinci dan integrasi dengan penilaian eksternal. Jadi untuk perusahaan XL Axiata ini perlu meningkatkan pengungkapannya di beberapa aspek, seperti di aspek tata kelola perusahaan, dampak lingkungan, dan dampak sosial untuk menyamai standar Singtel. Baik, saya Roro Musikasari, izin melanjutkan mengenai pembahasan analisis SWOT ESG strategi menggunakan gap analysis. Baik, pada slide ini saya akan menyajikan mengenai perbandingan ESG strategi yang berdasarkan material topics dari kedua perusahaan, yakni perusahaan Indonesia XL Axiata dan perusahaan top company yakni Singtel. Nah, dari material topics ada 3 bidang teman-teman, ada bidang environment, ada social, dan governance. Nah, sebelumnya mengenai material topics ini sudah rekan saya jelaskan di slide sebelumnya, maka dari itu pada pembahasan kali ini saya akan menekankan pada gap analisisnya mengenai analisis SWOT dari ESG strategi dari kedua perusahaan ini.
Baik, analisis SWOT pertama yakni dari bidang lingkungan, di mana saya akan membandingkan analisis SWOT dari ESG strategi kedua perusahaan, di mana sisi sebelah kiri XL Axiata dan sisi sebelah kanan Singtel. Oke, yang pertama XL Axiata terlebih dahulu, ada kekuatan atau strengths. Yang pertama, inisiatif efisiensi energi. Jadi, fokus pada efisiensi energi akan mengurangi biaya operasional dan meningkatkan margin keuntungan jangka panjang. Yang kedua, adopsi energi terbarukan, di mana mengadopsi energi bersih dan terbarukan dapat meningkatkan citra perusahaan dan menarik investor yang peduli terhadap lingkungan. Yang ketiga, manajemen emisi GHG, melakukan inventarisasi GHG skop 1, 2, dan 3, menunjukkan komitmen perusahaan dalam mengurangi dampak lingkungan yang dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan pemangku kepentingan. Yang keempat, sertifikasi lingkungan. Jadi, XL Axiata itu memperoleh sertifikasi lingkungan seperti CDP, di mana hal tersebut dapat memberikan pengakuan eksternal dan meningkatkan kredibilitas perusahaan dalam upaya keberlanjutan. Di sisi lain juga ada kelemahan tentunya, di mana kelemahan yang pertama yakni biaya implementasi, di mana mengadopsi teknologi energi terbarukan dan melakukan inventarisasi emisi GHG memerlukan investasi awal yang besar. Yang kedua, kompleksitas pengelolaan data, di mana mengumpulkan dan menganalisis data penggunaan air, efisiensi energi, dan inventarisasi limbah memerlukan sistem pengelolaan data yang kompleks. Kemudian yang terakhir, resistensi internal, di mana perubahan strategi ke arah keberlanjutan mungkin menghadapi resistensi dari karyawan atau manajemen yang terbiasa dengan praktik operasional yang lama. Kemudian juga ada opportunities atau peluang, di mana peluang dari XL Axiata yang pertama, regulasi dan insentif pemerintah, di mana banyak pemerintah memberikan insentif untuk perusahaan yang mengadopsi energi terbarukan dan mengurangi emisi karbon yang bisa dimanfaatkan untuk mengurangi biaya. Yang kedua, permintaan konsumen, di mana semakin banyak konsumen yang peduli terhadap keberlanjutan dan lebih memilih produk dari perusahaan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, pasar dan investasi tentunya, di mana pasar untuk produk dan layanan yang berkelanjutan sedang berkembang dan ada peningkatan minat dari investor yang mengutamakan ESG. Yang terakhir yakni threats atau ancaman, di mana yang pertama, perubahan kebijakan, di mana kebijakan lingkungan yang berubah-ubah atau tidak konsisten dapat mempengaruhi pelaksanaan strategi ESG. Yang kedua, kompetisi, di mana kompetitor yang lebih cepat mengadopsi teknologi energi terbarukan dan mencapai sertifikasi lingkungan dapat memperoleh keunggulan kompetitif. Kemudian yang ketiga, ketidakpastian ekonomi, di mana fluktuasi ekonomi global dan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk berinvestasi dalam teknologi dan praktek keberlanjutan. Itulah tadi analisis SWOT dari bidang lingkungan dari XL Axiata. Kemudian kita beralih ke sebelah kanan, kita membahas analisis SWOT ESG strategi dari Singtel, teman-teman. Begitu juga dengan Singtel juga memiliki kekuatan. Yang pertama, pengurangan emisi yang signifikan, di mana perusahaan telah mencapai pengurangan emisi skop 1 dan 2 sebesar 20,45% dari baseline tahun 2015 yang menunjukkan komitmen kuat terhadap target 2025. Yang kedua, peningkatan skop 3, di mana emisi skop 3 berkurang sebesar 56,20% dari tahun ke tahun yang menunjukkan upaya efektif dalam mengurangi dampak rantai pasokan. Kemudian yang ketiga, peringkat CDP yang tinggi, di mana Singtel ini telah mencapai peringkat A- untuk CDP Climate dan peringkat A untuk CDP Supplier Engagement, yang menandakan pengakuan eksternal atas upaya mereka dalam mengelola dampak iklim. Kemudian juga ada kelemahan dari strateginya, teman-teman. Yang pertama, pengurangan emisi yang lambat. Jadi meskipun ada kemajuan pengurangan emisi skop 1 dan 2 yang baru mencapai 20,45%, yang masih membutuhkan upaya tambahan untuk mencapai target 25% pada tahun 2025. Yang kedua, keterbatasan data dan transparansi. Jadi meskipun ada peningkatan dalam pengungkapan, perusahaan mungkin masih menghadapi tantangan dalam mengumpulkan dan melaporkan data emisi secara komprehensif dan transparan. Kemudian juga ada opportunities atau peluang. Jadi investasi dalam adaptasi dan ketahanan jaringan itu menandakan bahwasannya Singtel itu harus melanjutkan investasi dalam adaptasi dan ketahanan jaringan yang memberikan peluang untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim dan mengurangi risiko bisnis jangka panjangnya.
Yang kedua, implementasi kerangka TCFD, di mana pengungkapan resiko perubahan iklim jangka panjang dan mitigasi sesuai dengan kerangka TCFD dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan dari investor. Dan yang terakhir tentunya threats, ada ancaman teman-teman. Yang pertama, perubahan regulasi dan kebijakan, di mana perubahan dalam regulasi lingkungan dan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mencapai target emisi mereka. Yang kedua, perubahan iklim yang ekstrim. Jadi perubahan iklim yang semakin ekstrim dapat mempengaruhi operasional dan infrastruktur perusahaan, meningkatkan biaya dan mengurangi efisiensi operasionalnya teman-teman. Kemudian yang kedua ada bidang sosial teman-teman dari ESG strategi kedua perusahaan, di mana kita akan membahas terlebih dahulu XL Axiata teman-teman dari SWOT-nya. Yang pertama dari kekuatannya, yakni pengembangan komunitas. Jadi kemitraan dengan komunitas lokal dapat meningkatkan dampak sosial dan membantu menciptakan hubungan yang lebih kuat dengan pemangku kepentingan. Yang kedua, digitalisasi dan inovasi, di mana fokus pada digitalisasi untuk masyarakat yang membutuhkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan kesejahteraan serta memanfaatkan teknologi untuk mencapai tujuan sosial. Dan kekuatan yang terakhir yakni kolaborasi lintas industri, di mana Singtel itu XL Axiata bekerjasama dengan mitra dari berbagai industri dapat memperluas jangkauan program sosial dan meningkatkan efektivitas inisiatif. Kemudian juga ada kelemahan dari bidang sosial dari XL Axiata teman-teman. Yang pertama, biaya implementasi. Jadi investasi awal yang tinggi untuk mengembangkan solusi inklusi digital dan melacak kinerja keberlanjutan dapat menjadi tantangan. Yang kedua, kompleksitas pengukuran dampak sosial, di mana mengukur dampak dari program pemberdayaan sosial secara akurat memerlukan sistem pelacakan yang kompleks dan sumber daya yang memadai. Kemudian resistensi terhadap perubahan. XL Axiata juga mungkin ada resistensi dari sebagian komunitas atau karyawan terhadap inisiatif baru yang melibatkan teknologi atau perubahan dalam cara kerjanya. Kemudian ada peluang atau opportunities. Jadi yang pertama, perkembangan teknologi. Jadi semakin teknologi tersebut itu maju, teknologi tersebut juga menawarkan peluang untuk mengembangkan solusi inovatif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Yang kedua, dukungan pemerintah dan NGO. Ada peluang untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk inisiatif sosial, baik dalam bentuk dana maupun kemitraan. Yang ketiga, peningkatan aksesibilitas. Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas bagi orang dengan disabilitas dan kelompok yang kurang terlayani dapat menciptakan dampak sosial yang signifikan. Kemudian juga yang terakhir ada ancaman teman-teman. Yang pertama, perubahan kebijakan. Jadi kebijakan pemerintah yang tidak mendukung atau berubah-ubah dapat mempengaruhi pelaksanaan dan keberlanjutan program sosial. Yang kedua, kompetisi untuk sumber daya. Jadi kompetisi untuk sumber daya seperti dana, tenaga kerja, teknologi dengan program-program sosial lainnya dapat membatasi kemampuan perusahaan untuk mencapai target. Kemudian tadi sudah kita membahas mengenai analisis SWOT dari bidang sosial dari XL Axiata. Kemudian kita beralih di sisi sebelah kanan, kita membahas mengenai Singtel. Yang pertama ada kekuatan, di mana kemajuan dalam keragaman dan inklusi, di mana kekuatan dari Singtel pencapaian 31% karyawan perempuan di manajemen pada tahun 2023 menunjukkan komitmen yang kuat terhadap keragaman, inklusi dan rasa memiliki, mendekati target 32% pada tahun 2025. Kemudian kekuatan yang kedua, keselamatan karyawan yang tinggi. Tidak adanya kasus kematian pada tahun 2023 menunjukkan keberhasilan dalam menjaga keselamatan karyawan yang sesuai dengan target 0 fatalitas. Yang ketiga, investasi dalam pengembangan karyawan, di mana Singtel berinvestasi sebesar 57,9 juta US dollar dalam pelatihan sejak 2021. Di mana hal tersebut menunjukkan komitmen Singtel terhadap pengembangan karyawan dan peningkatan keterampilan mereka. Kemudian juga pastinya ada kelemahan dari bidang sosial Singtel. Yang pertama, kesenjangan gender di manajemen, di mana meskipun sudah mendekati masih ada 1% kesenjangan dalam mencapai target 32% karyawan perempuan di manajemen. Kemudian kelemahan yang kedua, skor kesejahteraan yang sedikit di bawah target, di mana skor kesejahteraan sebesar 79% masih sedikit di bawah target, yakni targetnya 80%, di mana hal tersebut menunjukkan perlunya peningkatan dalam program kesejahteraan karyawan, teman-teman. Kemudian kelemahan yang terakhir,
yakni investasi pelatihan yang perlu ditambah. Jadi dengan target 90 juta US dollar pada tahun 2025, investasi pelatihan tahunan harus ditingkatkan untuk mencapai target. Kemudian ada peluang, jadi peluang dari Singtel dari bidang sosial yakni meningkatkan program kesejahteraan karyawan, di mana Singtel itu juga harus mengembangkan program kesejahteraan yang lebih komprehensif, di mana hal tersebut dapat membantu mencapai dan melebihi skor kesejahteraan 80%. Yang kedua, peningkatan investasi dalam pelatihan, di mana menyediakan lebih banyak dana dan sumber daya untuk pelatihan dapat membantu mencapai target investasi 90 US dollar pada tahun 2025 dan meningkatkan keterampilan serta kinerja karyawan. Dan terakhir ada ancaman, di mana persaingan dalam menarik dan mempertahankan bakat. Jadi persaingan yang ketat dalam pasar tenaga kerja dapat menyulitkan untuk menarik dan mempertahankan bakat berkinerja tinggi. Yang kedua, kesenjangan dalam keragaman dan inklusi. Jadi ketidakmampuan untuk mencapai atau mempertahankan target keragaman dan inklusi dapat merusak reputasi perusahaan dan mengurangi daya tariknya sebagai tempat kerja, teman-teman. Oke, analisis SWOT yang terakhir dari governance. Kita membahas dari sisi XL Axiata terlebih dahulu, teman-teman ya. Yang pertama, kekuatan dari XL Axiata dari governance. Yang pertama, komitmen terhadap kepatuhan etika. Jadi fokus pada kepatuhan terhadap etika termasuk anti suap dan anti korupsi menunjukkan komitmen perusahaan terhadap integritas dan transparansi. Yang kedua, manajemen risiko yang kuat. Jadi penerapan manajemen risiko yang efektif membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengatasi potensi ancaman lebih awal. Kemudian yang terakhir, pelindungan privasi data, menjaga keamanan data dan privasi, memberikan kepercayaan kepada pelanggan dan pemangku kepentingan bahwa informasi mereka dilindungi dengan baik. Kemudian ada kelemahan juga, teman-teman. Yang pertama, biaya implementasi, di mana biaya implementasi praktik good corporate governance dan langkah-langkah keamanan data dapat memerlukan investasi signifikan dalam hal waktu, sumber daya, dan teknologi. Yang kedua, ketergantungan pada teknologi. Jadi fokus pada keamanan cyber, meningkatkan ketergantungan pada teknologi yang dapat menjadi rentan terhadap serangan dan pelanggaran. Kemudian ada peluang juga. Jadi peluangnya kemajuan teknologi keamanan. Jadi XL Axiata jika ingin berinovasi dalam teknologi keamanan cyber dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam melindungi data dan informasi pribadi. Yang kedua, permintaan pasar untuk transparansi. Jadi di mana meningkatnya permintaan pasar dan investor untuk transparansi dan tata kelola yang baik memberikan insentif tambahan bagi perusahaan untuk memperkuat praktik good corporate governance. Dan yang terakhir ada ancaman. Yang pertama, perubahan regulasi. Jadi perubahan regulasi yang mendadak dan ketidakpastian dalam kebijakan dapat memengaruhi kepatuhan dan memerlukan penyesuaian yang cepat dan mahal. Kemudian yang kedua, ancaman keamanan cyber. Jadi meningkatnya ancaman serangan cyber dan pelanggaran data dapat membahayakan informasi perusahaan dan menurunkan kepercayaan pemangku kepentingan. Dan yang terakhir, reputasi. Jadi kegagalan dalam menjaga kepatuhan etika atau pelanggaran data dapat merusak reputasi perusahaan secara signifikan. Oke, kita beralih ke analisis SWOT dari governance pada perusahaan top company, Singtel. Oke, kekuatan dari Singtel. Yang pertama, manajemen rantai pasokan yang berkelanjutan. Jadi tidak ada insiden besar terkait hak asasi manusia dalam rantai pasokan pada tahun 2023, menunjukkan efektivitas dalam mengelola dan memantau praktik pemasok. Yang kedua, kualitas produk dan layanan yang tinggi. Jadi pencapaian dalam inovasi bisnis digital dan kepemimpinan dalam pengalaman pelanggan, termasuk skor Net Promoter Score tertinggi di industri di Singapura menunjukkan komitmen terhadap kualitas produk dan layanan dari Singtel. Kemudian komitmen terhadap praktik bisnis etis, di mana meskipun ada denda, perusahaan tetap berkomitmen untuk menjaga. Baik, kita akan membahas mengenai gap analisis terlebih dahulu dari ESG strategi kedua perusahaan. Nah, sebelum saya akan melakukan gap analisis, saya perlu mengetahui strategi dari kedua perusahaan tersebut. Nah, di sini saya akan membacakannya terlebih dahulu, teman-teman ya. Dari sisi XL Axiata terlebih dahulu, baru dari Singtel. Oke, yang pertama mengenai climate action. Dari climate action, bagaimana XL Axiata dan Singtel ini melakukan strateginya. Yang pertama, XL Axiata.
Fokus dari Excel Axiata yakni energi terbarukan dan bersih serta efisiensi energi. Kemudian rencananya memetakan sumber energi terbarukan dan target 2023-nya yakni tidak disebutkan secara eksplisit untuk energi terbarukan dari Excel Axiata. Kemudian dari Singtel strateginya targetnya yakni mengurangi emisi karbon absolut cakupan 1 dan 2 dari baseline tahun 2015 sebesar 25% pada tahun 2025 dan 42% pada tahun 2030 dan mengurangi emisi karbon lingkup 3 sebesar 30% pada tahun 2030. Nah, kemudian Singtel juga ingin memajukan strateginya yakni kemajuan tahun 2023 yakni mencapai pengurangan emisi cakupan 1 dan 2 sebesar 20,45% dari baseline tahun 2015. Nah, gap analisis dari kedua perusahaan ini dari Climate Action yang pertama spesifik target. Jadi Singtel ini memiliki target pengurangan emisi scope 1, 2, 3 itu yang jelas dan berjangka panjang, sedangkan Excel Axiata tidak memiliki target jangka panjang yang spesifik. Kemudian dari progress trackingnya, jadi Singtel memberikan laporan kemajuan rinci mengenai pengurangan emisi, sedangkan Excel Axiata tidak memberikan data kemajuan spesifik. Kemudian pembahasan kedua dalam hal energi dan emission management. Jadi di sini Excel Axiata, fokus dari Excel Axiata inventarisasi GRK scope 1, 2, dan 3 dan sertifikasi berbasis lingkungan. Kemudian rencana lokasi 2023 dari Excel Axiata yakni inventarisasi GRK cakupan 1, 2 dan baseline emisi 3 kategori 4, 5, 6, 7, 9 dan 13 serta sertifikasi CDP. Kemudian target 2023 dari Excel Axiata yakni setidaknya 5 kategori untuk baselining cakupan 3 dan bersertifikat CDP minimal nilainya B-. Dari sisi Singtel, dari Energy and Emission Management, yang pertama fokus dari Singtel mengurangi emisi karbon lingkup 1 dan 2 secara absolut dan mengurangi emisi karbon lingkup 3. Kemudian kemajuan tahun 2023 dari Singtel, emisi cakupan 1 dan 2 berkurang sebesar 20,45% dari baseline tahun 2015. Dan emisi cakupan 3 berkurang sebesar 56,20% dan meraih peringkat amin untuk peringkat iklim CDP dan meraih peringkat A untuk keterlibatan pemasok CDP. Nah, gap analisis dari energy dan emission. Selanjutnya gap analisis dari bidang sosial. Oke, dari bidang sosial juga kita melihat dari 3 aspek teman-teman ya. Yang pertama community development and social empowerment. Jadi kalau dari Excel Axiata fokusnya kemitraan masyarakat dan dampak pemberdayaan sosial. Rencana lokasi 2023 dari Excel Axiata mengembangkan pelacakan kinerja keberlanjutan, meningkatkan kesadaran DEI dan penyandang disabilitas serta memajukan solusi inklusi digital. Kemudian target 2023 dari Excel Axiata yakni Sisternet 1 juta pengguna dan meningkatkan penerimaan manfaat program sosial dan mendukung inisiatif bagi penyandang disabilitas. Kemudian dari sisi Singtel, dari Community Development and Social Empowerment, yang pertama fokusnya orang dan masa depan pekerjaan. Yang kedua dari target Singtel 2023, 32% karyawan perempuan di posisi manajemen pada tahun 2025. Oke, kemudian dari gap analisis kedua perusahaan jika dilihat dari aspek pertama community development and social empowerment. Gap analisisnya yakni spesifik target. Jika dilihat dari spesifik target, jadi Excel Axiata memiliki target spesifik untuk jangkauan program sosial dan dukungan bagi penyandang disabilitas. Sedangkan target Singtel berfokus pada keberagaman gender dan pengelolaan. Jika dilihat dari progress reporting, jadi Singtel memberikan rincian kemajuan mengenai keberagaman gender, sedangkan kemajuan Excel Axiata dalam target pengembangan masyarakat tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Sustainability Report. Aspek yang kedua yakni Digitization and Innovation.
Oke, yang pertama dari sisi Excel-Axiata terlebih dahulu. Jadi fokus dari Excel-Axiata yakni digitalisasi untuk masyarakat yang membutuhkan inovasi program untuk kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, rencana alokasi 2023 dari Excel-Axiata memajukan solusi inklusi digital berkolaborasi dengan mitra lintas industri. Kemudian target 2023-nya meningkatkan jumlah penerimaan manfaat program sosial, memajukan inisiatif inklusi digital. Dari sisi Singtel, nah, Singtel ini fokusnya menarik dan mengembangkan bakat. Kemudian target 2025 dari Singtel, investasi 90 juta US dollar dalam pelatihan dari tahun 2021 hingga 2025 dan mempertahankan atrisi berkinerja tinggi tidak lebih dari 60% dari atrisi normal. Kemudian kemajuan tahun 2023 menginvestasikan 21,9 juta US dollar pada tahun fiskal 2023 dan kumulatif 57,9 juta sejak tahun 2021 dan pengurangan kinerja tinggi sebesar 56,3%. Selanjutnya mengenai bidang governance teman-teman ya. Jadi governance juga ada 3 aspek. Yang pertama, ethics, compliance, and risk management. Jadi dari sisi Excel-Axiata terlebih dahulu. Jadi fokus dari Excel-Axiata yakni anti suap, anti korupsi, manajemen resiko. Kemudian side plan 2023 meningkatkan kesadaran dan pemahaman GCG, mematuhi tata kelola dan kebijakan ASEAN. Dan target 2023 dari Excel-Axiata yakni good corporate governance, mematuhi tata kelola dan kebijakan dari ASEAN. Nah, dari sisi Singtel, fokus dari Singtel praktik bisnis yang etis dan adil. Kemudian target 2025 dari Singtel menjunjung standar tertinggi praktik bisnis yang bertanggung jawab dan tidak menimbulkan kontroversi besar. Kemudian yang terakhir, kemajuan tahun 2023 dari Singtel. Jadi Indah mengenakan denda 50.000 US dollar pada Singtel dan Optus didenda 13,5 juta oleh ACCC. Nah, gap analisis dari aspek yang pertama dari ethics, compliance, and risk management. Gap analisisnya yang pertama jika dilihat dari spesifik insidennya. Jadi Singtel telah melaporkan insiden ketidakpatuhan spesifik yang mengakibatkan denda, sementara Excel-Axiata berfokus pada kepatuhan umum terhadap tata kelola dan kebijakan tanpa melaporkan insiden apapun yang spesifik. Jika dilihat dari target specificity, jadi target Singtel lebih spesifik, tidak menimbulkan kontroversi besar, sedangkan target Excel-Axiata adalah kepatuhan umum terhadap kebijakan. Kemudian aspek yang kedua dari privacy and cyber security. Jadi dari sisi Excel-Axiata, jadi fokusnya privasi data dan keamanan cyber. Kemudian side plan 2023 dari Excel-Axiata perbarui pemberitahuan privasi data dan patuhi peraturan. Kemudian target 2023 dari Excel-Axiata memperbarui pemberitahuan privasi sejalan dengan undang-undang dan peraturan tentang perlindungan data pribadi. Kemudian dari sisi Singtel, jadi Singtel fokusnya data dan privasi pelanggan. Kemudian target 2025-nya menjunjung standar privasi data dan keamanan cyber tertinggi dan tidak ada insiden apapun yang sangat besar. Kemudian dari kemajuan Singtel 2023, serangan cyber Optus mengekspos data pelanggan, kesalahan kecil karena IT, proses atau kesalahan manusia. Kemudian gap analisis dari aspek yang kedua yakni privacy and cyber security. Jadi gap analisisnya incident reporting. Dari sisi incident reporting, jadi Singtel telah melaporkan insiden signifikan seperti serangan cyber Optus, sedangkan Excel-Axiata belum melaporkan insiden apapun. Kemudian dari target specificity-nya, jadi gap analisisnya target Singtel mencakup nihil insiden besar, sedangkan target Excel-Axiata adalah memperbarui pemberitahuan privasi sesuai dengan undang-undang. Kemudian aspek yang terakhir yakni sustainable supply chain management. Jadi jika dilihat Excel-Axiata tidak ada ini ya dalam aspek ini teman-teman ya. Jadi adanya Singtel. Jadi fokus dari Singtel manajemen rantai pasokan yang berkelanjutan. Jika target 2025 dari Singtel tidak ada insiden hak asasi manusia yang besar dalam rantai pasokan. Jika kemajuan tahun 2023 dari Singtel tidak ada insiden hak asasi manusia yang besar. Jadi gap analisis dari aspek yang terakhir
sustainable supply chain management, yakni supply chain management. Singtel memiliki target spesifik dan melaporkan kemajuan dalam manajemen rantai pasokan. Kemudian kalau Excel tidak berfokus pada hal tersebut, teman-teman. Baik, tadi sudah saya jelaskan di slide sebelumnya mengenai analisis SWOT dan gap analisis dari kedua perusahaan. Nah, ini yang terakhir mengenai kesimpulan gap analisis. Jadi kesimpulan ini merupakan hal yang sangat penting, teman-teman ya, dari pembahasan mengenai gap analisis dari analisis strategi dari perusahaan XL Axiata dan Singtel. Baik, kesimpulannya apa? Jadi kesimpulan dari gap analisis yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Jadi dalam hal spesifikasitas dan kejelasan target. Jadi Singtel memiliki target yang lebih jelas dan spesifik di seluruh aspek ESG dengan pelaporan kemajuan yang komprehensif dan mendetail. Sementara itu, target XL Axiata cenderung lebih umum dan kurang spesifik. Kemudian jika dilihat dari pelaporan kemajuan, jadi Singtel menyediakan laporan kemajuan yang mendalam dan transparan, termasuk insiden dan denda yang dihadapi. Jika XL Axiata kurang memberikan rincian kemajuan dan insiden spesifik dalam laporan mereka. Kemudian jika dilihat dari fokus area, jadi Singtel memiliki cakupan yang lebih luas dalam strategi ESG mereka, termasuk manajemen rantai pasokan, berkelanjutan, dan kualitas produk atau layanan yang tidak secara eksplisit disebutkan oleh XL Axiata, teman-teman ya. Kemudian dilihat dari insiden dan kepatuhan. Jadi Singtel menghadapi beberapa insiden besar yang mempengaruhi reputasi mereka meskipun memiliki sistem pelaporan yang baik. Jika XL Axiata lebih menekankan pada kepatuhan umum tanpa laporan insiden spesifik. Namun ini mungkin mencerminkan kurangnya transparansi dalam pelaporan dari XL Axiata. Oke, nah itulah tadi kesimpulan dari gap analisis, teman-teman ya. Ada kesimpulan yang lebih menyeluruh. Jadi secara keseluruhannya nih, teman-teman. Jadi secara keseluruhannya, meskipun XL Axiata ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap aspek-aspek tertentu dari ESG, nah, Singtel itu juga menunjukkan pendekatan yang lebih holistik dan transparan dalam strategi ESG mereka dengan target yang lebih spesifik dan laporan kemajuan yang lebih rinci. Itulah tadi kesimpulan dan hal terakhir yang saya bahas dalam subbab ini. Mungkin bisa rekan saya akan jelaskan selanjutnya. Baik, saya Nina Zuratul Mahmuda di sini akan melanjutkan membahas mengenai gap analisis pemilihan topik ESG. Nah, tadi di awal sudah dibahas mengenai ESG Materiality Topics Matrix untuk PT XL Axiata dan juga Singtel. Nah, di bagian kali ini kita akan menjelaskan mengenai perbandingan pemilihan topik antara kedua perusahaan tersebut. Nah, disclaimer bahwa di sini yang kita gunakan itu adalah perbandingan menurut standar GRI. Karena untuk standar SASB kami tidak bisa membandingkan sebab XL Axiata itu tidak mendisclosure SASB gitu. Nah, langsung saja. Jadi dari materiality topik yang sudah dipilih oleh masing-masing perusahaan itu dapat dikelompokkan sebagai berikut. Untuk yang XL Axiata, untuk yang bagian environmental itu ada digitization dan juga energy. Kemudian untuk di bagian sosial ada digitization, diversity and equal opportunity, dan customer health and safety. Kemudian untuk di bagian governance atau tata kelola, XL Axiata ini memilih topik occupational health and safety atau OHS. Kemudian ada economic performance dan juga market presence. Kemudian untuk perusahaan Singtel atau Singapore Telecommunication, untuk di bagian environmental, perusahaan itu memilih topik climate change dan juga research management. Kemudian untuk di bagian sosial, itu perusahaan memilih diversity, equity, and inclusion. Kemudian ada employee safety and well-being. Kemudian ada talent attraction and development. Kemudian ada digitally inclusive and empower communities, dan juga ada online safety. Kemudian untuk di bagian tata kelola atau governance, perusahaan ini mengambil topik sustainability, supply chain management, kemudian ada product and service quality, ada ethical business practice, dan juga ada data and customer privacy. Nah, selanjutnya kalau tadi kita sudah membandingkan antara pemilihan topik keduanya, di sini langsung saja masuk ke dalam
gap analysis dari material topik yang sudah dipilih oleh masing-masing perusahaan tersebut. Nah, yang pertama gap analysis yang akan kita bahas adalah di bidang environmental. Nah, kalau di PT Excel Axiata sebagai perusahaan yang ada di Indonesia, perusahaan ini tuh hanya sebagian yang menangani lingkungan hidup melalui digitisasi atau berfokus pada pengurangan emisi, namun tidak memiliki strategi yang komprehensif. Kemudian kalau Singtel itu perusahaan ini tuh memiliki topik khusus untuk perubahan iklim dan pengelolaan sumber daya, menunjukkan pendekatan proaktif terhadap kelestarian lingkungan. Nah, jadi kesimpulannya, gap analysis di bidang environmental ini, Excel Axiata ini perlu memasukkan topik khusus perubahan iklim dengan target yang jelas untuk pengurangan emisi dan mengeksplorasi opsi energi terbarukan. Nah, selain itu, topik pengelolaan sumber daya yang berfokus pada penggunaan air dan pengelolaan limbah elektronik juga akan bisa memperkuat komitmen lingkungan mereka, seperti itu. Kemudian untuk di bidang sosial, gap analisisnya untuk PT Excel Axiata ini perusahaan itu memiliki fokus yang lebih sempit gitu daripada Singtel pada aspek sosial ini, karena PT Excel Axiata ini hanya mencakup keragaman dan kesetaraan peluang dan kesehatan dan keselamatan pelanggan yang merupakan hal-hal penting, namun ini tuh masih belum komprehensif. Kemudian untuk pada Singtel, itu perusahaan sudah meliputi topik sosial yang lebih luas, termasuk keberagaman, kesetaraan, inklusi, kesejahteraan karyawan, pengembangan bakat, dan juga keterlibatan komunitas. Nah, untuk kesimpulannya, pada gap analysis di bidang sosial ini, Excel Axiata ini masih belum melakukan hal yang komprehensif daripada Singtel. Nah, di sini Excel Axiata ini dapat memasukkan beberapa topik berikut untuk bisa lebih mengambil manfaat atas topik sosial seperti inklusi digital, dengan memastikan setiap orang itu memiliki akses terhadap manfaat teknologi, dan juga topik pengembangan komunitas dengan bermitra dan komunitas untuk mengatasi masalah sosial melalui teknologi. Nah, selanjutnya di sini ada gap analysis untuk bidang governance atau tata kelola. Untuk di PT Excel Axiata sendiri, ini dari materiality topik yang sudah dipilih perusahaan, diketahui bahwa fokusnya itu ialah pada OHS, kinerja ekonomi, dan kehadiran pasar. Hal ini itu penting, namun tidak mewakili cakupan tata kelola yang komprehensif. Kemudian untuk di Singtel sendiri itu memiliki cakupan tata kelola yang lebih luas, termasuk manajemen rantai pasokan berkelanjutan, kualitas produk dan layanan, praktik bisnis etik, dan data dan privasi pelanggan. Nah, kesimpulannya untuk gap analysis di bidang governance ini, Singtel ini menunjukkan pendekatan yang lebih komprehensif dan strategis terhadap topik tata kelola, di mana ini mencakup berbagai aspek penting bagi industri telekomunikasi. Excel Axiata perlu memperluas cakupan topik tata kelolanya untuk mencerminkan komitmen yang lebih kuat terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Nah, kemudian inti dari gap analysis antara Excel Axiata yang merupakan perusahaan Indonesia dengan Singtel yang merupakan top companies, bahwa yang pertama, Singtel ini menunjukkan pendekatan yang lebih komprehensif dan juga selaras secara strategis terhadap topik materialitas dengan mematuhi standar GRI dan mencakup aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG yang lebih luas yang penting bagi industri telekomunikasi. Sementara fokus Excel Axiata sendiri ini masih lebih sempit jika dibandingkan Singtel dan masih kurang mempertimbangkan aspek keberlanjutan secara komprehensif. Kemudian selanjutnya Singtel di sini itu memiliki keunggulan yang lebih jelas dalam pemilihan topik materialitas yang mencerminkan komitmen yang lebih kuat terhadap keberlanjutan dan praktik bisnis yang bertanggung jawab. Mereka memiliki posisi yang lebih baik untuk mengatasi permasalahan pemangku kepentingan dan berkontribusi terhadap masa depan yang lebih berkelanjutan. Nah, baik, setelah kita memahami ESG dari masing-masing perusahaan, baik dari Excel maupun Singtel, selanjutnya kami menyusun ESG Framework sebagai rekomendasi peningkatan kerangka kerja keberlanjutan untuk perusahaan telekomunikasi Indonesia. Yang kami bahas yaitu Excel Axiata. Kami akan membahas satu persatu mulai dari aspek lingkungan, sosial, dan juga tata kelola. Yang pertama terkait ESG Framework rekomendasi, yaitu dari segi lingkungan. Di sini kami fokus pada pilar perubahan iklim dan lingkungan hidup yang kami proyeksikan ke dalam 2 poin utama, yaitu terkait penggunaan energi terbarukan dan manajemen limbah elektronik.
Yang pertama ada penggunaan energi terbarukan. Jadi seperti yang telah saya singgung di awal mengenai target keberlanjutan PT XL, yaitu penurunan emisi karbon sebesar 45% pada tahun 2025 dan net zero emission pada 2050. Maka untuk mencapai target tersebut, kami merekomendasikan PT XL untuk meningkatkan proporsi energi terbarukan dalam operasi perusahaan. Lalu yang kedua, manajemen limbah elektronik. Jadi di sini menerapkan program manajemen limbah elektronik ini untuk memastikan pembuangan yang bertanggung jawab dari perangkat telekomunikasi yang sudah tidak terpakai. Nah, kedua langkah ini kami rekomendasikan agar membantu mengurangi jejak karbon perusahaan dan menunjukkan komitmen nyata terhadap keberlanjutan lingkungan PT XL. Yang kedua, dari segi sosial, di sini kami berfokus pada pilar people and the future of work yang kami proyeksikan ke dalam 3 poin utama, yaitu yang pertama program pengembangan keterampilan digital. Jadi sebagai perusahaan telekomunikasi, XL Axiata ini memiliki visi untuk menjadi operator konvergensi terkemuka di Indonesia dan penggerak digital bagi perusahaan dan masyarakat. Nah, untuk mendukung visi tersebut, kami merekomendasikan XL untuk meluncurkan inisiatif untuk meningkatkan keterampilan digital di kalangan karyawan dan masyarakat dan juga mendukung inklusi digital. Lalu yang kedua ada kesejahteraan karyawan. Memperkuat program kesehatan dan kesejahteraan karyawan termasuk dukungan kesehatan mental dan work-life balance. Yang ketiga, dampak sosial dan komunitas. Ini dapat berupa meningkatkan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang berfokus pada pemberdayaan komunitas, lokal, dan peningkatan akses pendidikan. Nah, program tersebut kami rekomendasikan untuk dapat meningkatkan keterlibatan dan kepuasan karyawan, serta memperkuat hubungan dengan komunitas lokal yang pada akhirnya dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan juga reputasi perusahaan. Yang ketiga yaitu dari segi tata kelola. Di sini kami berfokus pada pilar tata kelola yang baik atau good governance yang kami proyeksikan melalui 3 poin utama, yaitu yang pertama transparansi dan akuntabilitas. Di sini meningkatkan transparansi dalam laporan keuangan dan non keuangan serta mengadopsi praktik terbaik dalam tata kelola perusahaan. Yang kedua, etika dan kepatuhan. Memperkuat program kepatuhan dan etika bisnis untuk memastikan operasi yang adil dan bertanggung jawab. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan. Melaksanakan program pelatihan keberlanjutan untuk Dewan Direksi dan Manajemen Puncak tentang isu-isu ESG dan tata kelola yang baik. Ketiga langkah ini kami rekomendasikan bermanfaat bagi peningkatan dalam tata kelola perusahaan yang dapat membantu mengurangi risiko, meningkatkan kepercayaan investor, dan memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan bertanggung jawab dan mengedepankan etika. Nah, setelah menentukan ESG Framework Recommendation kepada PT XL Axiata, di sini saya akan mencoba untuk memberikan rekomendasi terkait dengan ESG Materiality Topics Metric kepada PT XL Axiata. Nah, di sini kami mengelompokkan ESG Materiality Topics Recommendation untuk PT XL Axiata Tbk ke dalam 3 pilar dari ESG Framework yang direkomendasikan kepada PT XL Axiata Tbk sebelumnya. Nah, untuk pilar yang pertama di sini ada climate change and the environment. Ada 3 topik material yang terpilih, yaitu yang pertama ada climate change and energy consumption, di mana topik ini terpilih karena dampak industri telekomunikasi terhadap emisi karbon dan perubahan iklim itu ternyata cukup signifikan, sehingga penerapan energi terbarukan dan efisiensi energi itu merupakan langkah penting untuk mengurangi emisi karbon dan juga dampak terhadap lingkungan. Nah, selain itu, topik ini juga sejalan dengan tujuan XL untuk mencapai target pengurangan emisi karbon sebesar 45% pada tahun 2030. Topik ini juga sudah sejalan dengan standar GRI 305 emission. Kemudian topik yang kedua ada Electronic Waste Management, di mana topik ini terpilih karena industri telekomunikasi itu menghasilkan banyak limbah elektronik yang dapat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik, sehingga penerapan program manajemen limbah elektronik ini akan dapat memastikan kelestarian terhadap lingkungan.
Selain itu, topik ini juga sejalan dengan fokus XL pada pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Nah, topik ini juga sudah sesuai dengan standar GRI 306 WASE. Kemudian topik material yang terakhir terkait dengan pilar yang pertama ada energi efisiensi, di mana topik ini terpilih dikarenakan efisiensi energi itu penting untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan untuk menghemat biaya. Selain itu, XL juga memiliki target untuk meningkatkan efisiensi energinya sebesar 20% pada tahun 2025. Nah, topik ini juga sesuai dengan standar GRI 303 terkait dengan energi. Selanjutnya yaitu pilar yang kedua, People and the Future of Work. Di sini terdapat 3 topik material yang direkomendasikan kepada PT XL Axiata, di mana topik yang pertama yaitu Digital Skill Development yang sesuai dengan standar GRI 404 Training and Education, di mana topik ini merupakan topik yang penting di era digital saat ini, sehingga XL itu diharapkan dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan keterampilan digital karyawan dan juga masyarakat, sehingga diharapkan ini dapat mendukung inklusi digital dan juga meningkatkan daya saing dari bangsa. Kemudian yang kedua ada Employee Well-being, di mana topik ini sesuai dengan standar GRI 403 yaitu K3, kesehatan dan juga keselamatan kerja, di mana topik ini penting untuk produktivitas dan juga moral, serta untuk memenuhi tanggung jawab menyediakan lingkungan kerja yang sehat dan aman bagi karyawannya. Nah, PT XL Axiata ini perlu memperkuat program kesehatan dan juga kesejahteraan karyawannya itu termasuk dukungan kesehatan mental dan juga keseimbangan kehidupan kerja di perusahaan. Kemudian topik yang terakhir yaitu terkait dengan inclusion and diversity. Ini sesuai dengan standar GRI 405 yaitu diversity and inclusion, di mana topik ini penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan juga adil, sehingga XL Axiata ini harus berkomitmen untuk mempromosikan inklusi dan diversitas ini di tempat kerja di mana perusahaan beroperasi. Kemudian untuk pilar yang ketiga yaitu good governance. Di sini juga ada 3 topik material yang direkomendasikan untuk PT XL Axiata. Yang pertama ada topik material good governance. Ini sesuai dengan GRI 205 yaitu anti corruption, di mana transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan dan non-keuangan itu merupakan hal penting untuk membangun kepercayaan kepada stakeholder, sehingga XL ini perlu mengadopsi praktik terbaik dalam tata kelola perusahaan untuk meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas dari laporan keuangan. Kemudian topik yang kedua ada compliance and ethics, di mana topik ini sesuai dengan standar GRI 206 yaitu anti-competitive behavior, di mana topik kepatuhan ini merupakan hal yang penting untuk menjaga reputasi perusahaan dan memastikan operasi yang adil serta bertanggung jawab. Nah, XL ini perlu memperkuat program kepatuhan dan juga etika bisnis dalam operasi bisnis mereka. Kemudian yang terakhir ada topik material risk management, di mana topik ini sesuai dengan standar GRI 207 yaitu terkait pengendalian dan juga manajemen risiko dari tax atau pajak, di mana tata kelola risiko yang baik itu penting untuk memastikan bahwa XL ini dapat mengidentifikasi, menilai, ataupun mengelola risiko secara efektif. Nah, XL ini perlu memperkuat program tata kelola risikonya untuk memastikan bahwa perusahaan itu mengidentifikasi, menilai, maupun mengelola risiko itu sudah secara efektif.
Baik, sebelumnya saya dan rekan-rekan saya telah membahas analisis terkait dua perusahaan di bidang industri telekomunikasi. Yang pertama ada PT XL Axiata Tbk dan yang kedua ada Singapore Telecommunications Limited. Di sini setelah menganalisis, saya mendapat kesimpulan bahwa secara keseluruhan, Singtel ini menunjukkan pendekatan yang lebih maju dan selaras secara strategis terhadap topik materialitas ESG. Di Singtel ini mereka sudah mencerminkan komitmen yang lebih kuat terhadap keberlanjutan dan juga praktis bisnis yang lebih bertanggung jawab. Sedangkan di perusahaan XL mereka ini masih lebih memerlukan cakupan dan memperkuat pendekatan mereka dalam aspek ESG untuk dapat menyamai standar yang telah ditetapkan oleh Singtel. Jadi bisa disimpulkan bahwa sejauh ini perusahaan Singtel ini lebih maju dalam melaporkan strategi ESG mereka apabila dibandingkan dengan perusahaan XL Axiata. Baik, karena menurut analisis kelompok kami, dalam perusahaan XL ini mereka masih di bawah dari Singtel dalam pelaporan ESG strategi mereka, maka kami memberikan beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan oleh PT XL Axiata untuk meningkatkan pelaporan ESG mereka. Jadi ada dalam bidang lingkungan, sosial, dan juga tata kelolanya. Dengan menerapkan rekomendasi ini, kami harapkan PT XL itu juga dapat memperkuat komitmen ESG dan juga menjadi perusahaan yang lebih berkelanjutan lagi ke depannya. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait analisis ESG strategi di bidang industri telekomunikasi. Saya mewakili rekan-rekan saya dari kelompok 5 kelas M. Sekian dari kami, terima kasih banyak atas perhatian Anda. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.